KPK sudah waktunya rehat, diganti Satgas. Ditulis hadis. Halo, selamat menyaksikan Tanda Seru. KPK didirikan di Gadis 3 oleh pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Artinya, lembaga ini sudah berusia 18 tahun. Cukup tua untuk sebuah lembaga yang tidak permanen, sebab bisa saja dibubarkan kalau memang tidak diperlukan lagi. Misalnya, jika korupsi sudah hilang, tentu lembaga anti rasuah semacam KPK ini tidak dibutuhkan lagi. Keberadaan lembaga-lembaga sejenis yang tujuannya untuk memerangi praktik-praktik korupsi selalu lahir dari masa ke masa. Di era Bung Karno pada tahun 1957 terbit Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. 2 tahun kemudian 1959 dibentuk Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau Bapekan. Setelah Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06 bubar, di masa-masa selanjutnya dibentuk lembaga yang sama meski akhirnya bubar juga. Namun yang pasti praktik korupsi tidak pernah menghilang. Di era Soeharto pun lembaga-lembaga anti rasuah ini datang silih berganti lalu menghilang tanpa pesan dan kesan. KPK yang dibentuk di masa Megawati sempat menjanjikan. Keberadaannya cukup menggetarkan ketika di masa Presiden SBY pelaku korupsi yang padahal besan dari SBY sendiri ditangkap. Dia adalah Aulia Pohan yang menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 1999. Namun pada tahun 2009 dia dihukum 4 tahun 6 bulan akibat korupsi. Ketua KPK Antasari Azhar yang dipercaya sebagai sosok kuat di balik pemenjaraan ayah mertua AHY ini malah bertubi-tubi mendapat masalah hingga akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan pembunuhan. Dia divonis 18 tahun penjara namun bebas di era Presiden Jokowi. Banyak yang berpendapat bahwa Antasari Azhar sama sekali tidak bersalah. Dia tidak pernah membunuh sebagaimana dituduhkan pengadilan. Dia diyakini hanya korban kriminalisasi rezim penguasa saat itu karena berani-berani menjebloskan sang besan, yakni si Aulia Pohan. Semenjak era Antasari berakhir, banyak yang menilai bahwa KPK ini sudah letoy, terlebih di era Abraham Samad, terkuak skandal yang sangat memalukan. Ketika itu ketahuan Samad menyalahgunakan wewenang penyadapan. Dia menyadap para politikus sehingga tahu bahwa bukan dirinya yang jadi cawapres Jokowi di Pilpres 2014 lalu. Akhirnya Samad sendiri terjungkal dari kursi ketua setelah Polda Sulawesi Barat menetapkannya sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, paspor, dan kartu keluarga pada Februari 2015. Ironis sekali, sosok yang dipercaya untuk memberantas korupsi namun perilakunya sangat menjijikkan. Memalsukan dokumen-dokumen penting semacam KTP, paspor, dan lain-lain adalah perbuatan yang sangat keji, apapun tujuannya. Artinya KPK ternyata bukanlah lembaga yang dapat dipercaya karena oknum personilnya pun ada yang memiliki perilaku yang tidak bisa dipercaya. KPK di era selanjutnya lebih mengenaskan lagi sebab ada isu tentang Taliban yang menguasai organisasi itu. Alhasil beredar dugaan bahwa bukan komisioner yang didapat lewat pansel yang mengendalikan KPK, namun para pegawai yang memiliki wadah sendiri di dalam. Besar dugaan bahwa oknum-oknum yang mengendalikan KPK itu tidak lagi murni memberantas korupsi, namun justru bermain politik. Misalnya memilah tentang siapa yang akan dijadikan tersangka atau siapa yang akan dibiarkan melenggang bebas. Jika sinyalemen ini benar, maka sangat berbahaya sekali. KPK sudah kehilangan simpati sebab dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang bolak-balik terjadi di jajaran Pemda DKI Jakarta sama sekali tidak diendus oleh KPK. Lembaga ini baru menepuk dada ketika diberitakan tentang OTT atau operasi tangkap tangan dengan nilai tangkapan ala kadarnya, atau ketika mereka terbang ke Makassar malam-malam untuk menangkap gubernur, lalu tengah malam itu juga dibawa ke Jakarta. Membaca berita ini, kita bagaikan sedang menonton film India terkesan heroik dengan judul OTT, tetapi gubernurnya ditangkap pada saat tidur. Berapa uang yang diamankan tidak jelas. Jangan-jangan pula biaya transportasi mereka malah jauh lebih besar ketimbang uang yang dikorupsi oknum gubernur. KPK di bawah Firly CS sebenarnya sudah tampil baru dengan adanya Undang-Undang KPK revisi. Publik berharap KPK akan bekerja maksimal tanpa pandang bulu. Apalagi penghalang yang disebut-sebut sebagai penentu kebijakan di KPK sudah tersingkir karena tidak lulus TWK. Maka, dengan kendali sepenuhnya berada di tangan para komisioner, maka Pemda DKI Jakarta bisa dimintai keterangan tentang dugaan penyalahgunaan dana yang marak. Tapi apa hendak dikata, hingga ramai berita tentang kelebihan bayar oleh Pemda DKI, KPK belum tergerak untuk memeriksa Gubernur DKI.
yang tentu harus bertanggung jawab atas segala kekisruhan keuangan tersebut. Kini ada dugaan bahwa pada dasarnya TWK tidak lantas bisa membersihkan instansi itu dari kaum kadal gurun yang tugasnya mengawal Gubernur. Jika ini benar, maka KPK sudah tidak lagi bermanfaat sama sekali karena tidak dapat melakukan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. KPK dengan kondisi ini bisa dikatakan sebagai mandul. Ironis, dana yang digelontorkan negara sebesar triliunan menguap sia-sia. Sebaliknya, kini kita sedang terpukau oleh keberadaan Satgas BLBI yang dibentuk pemerintah. Tugasnya untuk menarik uang negara dari para obligor dan debitur yang dulu mendapatkan guyuran dana tersebut. Salah satunya adalah Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto yang punya kewajiban mengembalikan dana pemerintah sebesar 2,6 triliun rupiah. Adapun jumlah keseluruhan dana dari puluhan obligor atau debitur itu 100 triliun rupiah lebih. Satgas ini sepertinya tidak main-main, personilnya pun sangat menjanjikan, semacam Mahfud MD sebagai ketua, kemudian ada Sri Mulyani Indrawati, Luhut Binsar Panjaitan, Yasona Lawli, Kapolri, dan lain-lain. Belum lama Satgas BLBI sudah melayangkan panggilan terhadap para obligor atau debitur, termasuk Tommy Soeharto. Semoga saja tim ini sukses dan berhasil menyelamatkan uang rakyat yang besarnya 100 triliun rupiah lebih itu. Sekaligus keberadaan Satgas ini membuat kita berpikir untuk membuarkan saja KPK dan menggantinya dengan Satgas-Satgas yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Membentuk Satgas kelebihan bayar tampaknya lebih menjanjikan ketimbang mengharapkan KPK bergerak. Bagaimana menurut Anda? Lucu, mau bebaskan Rizik kok pakai petisi. Ditulis oleh Sardi di smart.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Rizik beberapa waktu lalu sempat ditahan selama 30 hari ke depan. Pengacara Rizik Aziz Yanuar pun protes. Barusan Yanuar menyerahkan petisi bebaskan HRS ke anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh ratusan ribu ulama dan tokoh agama di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini Rabu 25 Agustus 2021 16 Muharram 1443 Hijriah, kami telah menyerahkan secara simbolis pernyataan dan petisi dari ratusan ribu perwakilan ulama, habaib, tokoh agama, pimpinan ponpes, pimpinan majelis taklim dan aktivis Islam yang mewakili jutaan umat dan masyarakat untuk keadilan terhadap HRS di kasus RS Umi. Bebaskan HRS atas nama keadilan kepada wakil rakyat kami, Pak Habibur Rahman, wakil ketua MKD dan anggota Komisi 3 dari Gerindra. Semoga ini bisa ditindaklanjut secara maksimal, kata Aziz. Sejak kapan petisi bisa mengubah sebuah keputusan? Memang bisa menarik perhatian kalau petisi tersebut besar, tapi biasanya hanya sebatas heboh dan sebagian besar tidak akan mengubah kenyataan. Lagi pula, petisi seperti apa yang diserahkan kubu Rizik? Kalau melalui petisi bisa membebaskan orang, maka semua orang yang dipenjara bisa bebas dengan cepat. Cukup bikin petisi lalu kumpulkan tanda tangan. Beres. Sesimpel itukah? Tentu tidak. Hanya sekedar memperlihatkan kalau Rizik didukung banyak orang berdasarkan ratusan ribu tanda tangan. Lucu dong kalau semua yang dipenjara bikin petisi agar dibebaskan. Baru-baru ini juga beredar sebuah video yang mengklaim jutaan umat Islam bakal turun ke jalan dan menjemput paksa Rizik di penjara. Video ini diunggah di YouTube pada tanggal 20 Agustus lalu. Tak perlu tahu channel apa karena video ini hanya untuk sensasi belaka. Aksi bebaskan Habib Rizik hari ini, jutaan umat akan turun ke jalan jemput paksa HRS dari penjara. Selain itu, thumbnail dalam video pun bernada serupa, bertuliskan narasi yang berbunyi sebagai berikut: jutaan ulama siap turun ke jalan bebaskan IBHRS. Akan tetapi isi video tersebut sama sekali tak membahas mengenai jutaan umat Islam dan ulama yang akan turun ke jalan menjemput paksa Rizik. Isinya hanya membahas mengenai permohonan tim kuasa hukum Rizik soal pembatalan perpanjangan masa penahanan kliennya ke MA karena dinilai cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang. Video ini tak sinkron antara judul dan isinya. Biasanya video seperti ini hanya bersifat clickbait demi meraup jumlah views yang banyak, atau bisa jadi tujuannya adalah untuk mengangkat derajat Rizik bahwa dia adalah orang hebat, disayang dan didukung banyak orang, serta tidak boleh dianggap sepele. Atau bisa juga untuk memprovokasi rakyat agar turun ke jalan meskipun tidak mungkin bisa, kekuatan mereka sudah menurun jauh. Masyarakat juga sudah cerdas karena sudah sering dibodohi dan digiring mempercayai hal yang tak nyambung. Sungguh menarik melihat mereka melakukan hal konyol demi seorang Rizik. Seakan-akan kalau mereka berhasil bebaskan Rizik, maka akan mendapatkan hadiah istimewa dari Rizik, atau seolah kalau mendukung Rizik akan dihadiahi kafling surga plus sertifikat hak milik.
bikin petisi lah, demo turun ke jalan lah, padahal niatnya makan nasi bungkus gratis, bikin video narasi konyol, dan disebar ke media sosial. Semua itu tak mempan lagi, banyak yang sudah sadar, orang-orang tak mungkin mau diperdayai sampai berulang kali. Kecuali pendukung fanatik yang bagai kerbau dicocok hidungnya yang sangat bangga dan bahagia diperlakukan seperti itu. Kalaupun berhasil dan Rizik dinyatakan bebas, itu hanya sementara saja karena kasus swab di rumah sakit Umi sudah menunggu. Dia divonis 4 tahun penjara, akan tetapi dia melawan dengan mengajukan banding. Cepat atau lambat juga bakal masuk lagi. Tak mungkin bandingnya menghasilkan keputusan bebas penuh, tak mungkin terjadi. Lebih baik tetap saja di penjara ketimbang bebas sebentar, lalu merasa nyaman dan ogah masuk penjara. Begitu masuk penjara lagi pasti bakal masih sedih, makin nyesek tak rela. Lebih baik biasakan diri di penjara dan masyarakat pun akan respect, padahal senang. Bagaimana menurut Anda?